Tidak pernah ada rasul jadi santo. Inilah agama para santo. Astagfirullah. Jadi Pak Pendeta HTD tidak ada rasul jadi santo, tidak ada. Lah yo terus yang santo-santo itu gimana Pak? Yaitu ngarang bebas. Ngarang bebas. Terus agama para santo apa Pak? Nah ini dia ya. Bapak Ibu Saudara, Roma 16 ayat 7. Semua rasul itu Kristen. Siapa bisa bantah? Roma 16 ayat 7, semua rasul Kristen. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16 yang disebut Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Gusti Allahnya orang Kristen harus punya nama Yesus Kristus. Kalau Gusti Allahnya Bapa, Anak, Roh Kudus, Kristen bukan Pak? Bukan. Kalau yang disembah itu Bapa Kristen bukan Pak? Itu iblis yang disembah. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Jadi clear, tidak pernah ada rasul jadi santo karena semua rasul itu Kristen. Gini Pak Pendeta HTD. Faktanya kan ada Santo Petrus, itu mungkin Petrus Gatuso. Ada rasul Paulus Pak. Jadi Santo Paulus itu mungkin Paulus Mancini. Ada rasul Yakobus Pak, yaitu mungkin Yakobus siapalah ya. Yang jelas tidak pernah ada rasul jadi santo, itu enggak ada. Semua rasul Kristen. Roma 16 ayat 7. Rasul ada yang nyembah Bapa enggak Pak? Ya enggak ada. Ya enggak ada itu ya. Nah, terus gimana Pak yang nyembah Bapa? Ya itu ngarang bebas itu. Tidak ada di Alkitab satupun ada orang nyembah Bapa. Nggak ada itu. Ya. Oke Pak, kalau tidak ada yang jadi santo, lalu ikan besar gimana itu Pak? Ikan besar itu loh yang mau datang ke sini Pak. Ya, penjelasan berikut ini agama para santo. Terus para santo agamanya apa Pak? Ada dua. Satu, Babel besar. Di dalam Wahyu 17 ayat 5, Wahyu 18 ayat 5, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Biang keroknya segala dosa itu adalah Babel besar. Dia adalah wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Wanita pelacur itu maksudnya pelacur itu penyembah berhala. Jadi patung Bunda. Anda pernah penyembah patung Bunda? Lalu ibu segala kekejian itu penyembah patung, patungnya diberi nama Tuhan Yesus, Yesusan. Jadi para penyembah patung Bunda dan penyembah patung Yesus, Yesusan itu itu adalah biang kerok ya, bilang kerok kekejian nanti jadi keraknya neraka. Itu agama para santo. Yang pertama agama apa? Babel besar, penyembah patung Bunda dan patung Yesus Yesusan. Yang kedua adalah 666. Di dalam Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 ini cirinya nih. Demi nama iblis ya toh, demi nama binatang, binatang itu naga. Demi nama binatang, bahu kiri, bahu kanan. Ya, tapi sekarang udah nggak ada Pak. Sekarang pernah dirubah jadi begini Pak. Terakhir pakai salve Pak. Tapi sejak Pendeta HTD membuat tayangan salve, mereka jadi bingung Pak. Jadinya salum Pak. Ya umat antikris sejati ya. 666 dulu tunjuk jidat sih. Demi nama jidat bahu kiri bahu kanan dulu. Lalu berubah menjadi begini. Soalnya HTD dulu yang jelasin ya, pakai ayat Alkitab. Terakhir dia bilang salve, sok merasa selamat, padahal keraknya neraka. Ya, jadi para penyembah ornamen, kalau Babel besar itu kan patung, ini cuman ornamen. Biasanya orangnya berjenggot ya, nggak ada jenggot juga sengaja dibikin jenggot ya. Jadi ilmunya itu ada di jenggot itu.
Ya, misalnya RM dagu bewok DB itu ya. Ya, doktor kaleng-kaleng itu mah. Terus ada juga yang sulfa salve. Sekarang udah nggak berani ngomong salve itu. Saya menyampaikan kebenaran Alkitab yang Anda tidak mungkin bisa bantah. Tidak pernah ada santo. Semua rasul Kristen. Ya. Ya, agama para santo adalah Babel besar, penyembah patung Bunda dan patung Tuhan Yesus-Yesusan. Dan 666 penyembah ornamen di dinding. Ya, ornamen di dinding ya. Antikristus sejati 666. Jadi very clear ya, Bapak Saudara ya. Sudah clear ya, tidak ada santo ya, nggak ada. Terus santo itu gimana, Pak? Lah itu ikan besar gimana, Pak? Tapi mereka tetap jangan tobat ya. Anda para penyembah patung Bunda dan patung Yesus, Anda para penyembah Tritunggal ya. Tritunggal ornamen Yesus yaitu ornamen di dinding-dinding gitu. Ya. Jangan tobat ya. Anda harus punya tugas menurunkan 30 generasi nanti siap-siap menjadi musuhnya Yesus dalam perang Harmagedon, siap-siap jadi keraknya neraka. That's it.